zaman sekarang nih Pak, di mana-mana ibu-ibu sekarang senang joget-joget, betul. Kemarin aja viral tuh di Bandar Lampung, ibu-ibu jamaah tuh Bu, senam aerobik di depan Masjid Al Bakri. Viral para ibu jamaah rahimakumullah. Yang mending orang yang cantik-cantik, ini mah peot-peot. Sudah nenek-nenek senam aerobik. Saya punya jamaah Bu, saya punya jamaah di Kalianda. Itu tukang senam. Saya tanya itu sudah tua orangnya. Kata saya, nenek mau kemana? Nenek mau senam. Biar apa? Biar ototnya kuat. Udah peot mah peot aja. Betul bapak-bapak. Ini mah udah nenek-nenek. Mending nggak di pinggir jalan. Sudah makainya ketat. Baju celananya legging. Munclak kan ada nenek-nenek. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas ya Bu, ngantuk. Ibu-ibu ngantuk, bapak-bapak ngantuk. Apa kurang kopi? Mau ngopi? Bapak-bapak pengen ngopi apa pengen susu? Pak, pengen kopi apa pengen susu? Ibu-ibu pengen ngopi apa pengen nyusu? Jawab salam yang kompak Bu, yang lugas, yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Qail a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahima hanifa. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasakirina walhamdulillahi rabbil Ibu-ibu suaranya nggak ada Bu, ngantuk. Ibu-ibu masih semangat. Di mana-mana pengajian biasanya yang paling semangat ibu-ibu.
Tumben ibu-ibu nggak semangat. Apa ibu-ibu kurang duit? Bu, beda di sini ngaji bapak-bapak kompak. Bapak-bapak biasanya di mana-mana yang ngaji yang kompak itu ibu-ibu, Pak. Di sini ngaji yang kompak bapak-bapak. Mantap, padahal bapak-bapak kurang kopi. Coba saya tes suara bapak-bapak, Pak. Bu. Pak. Bu. Lebek. Hadratul mutaromin, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Muhammad Anas Bahrul Amin selaku pimpinan Pondok Pesantren Anas Al-Mubtadiin. Kita doakan beliau dan para ustadz yang ada di sini. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Allah tambah kemuliaannya, amin. Allah tambah derajatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya ta'dimi, saya muliakan aparatur pemerintah, Bapak Kadus, Bapak RT. RT-nya diundang nggak Pak Ponidi? Enggak diundang. Ada RT? Mana RT? T. Oh, Pak RT-nya di atas. Kita doakan aparatur pemerintah Desa Suban. Ini dusun Krian. Masya Allah, lupa aja Bu, maklum Bu. Saya baru 3 hari pulang dari Mekah Bu, di keadaan kurang seberapa sehat. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini, insya Allah saya datang ke sini membawa sebanyak 70.000 malaikat. Mudah-mudahan hajatnya Pak Ponidi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau tidak salah, saya di Suban ini kelima kalinya Bu. Berarti orang sini ini sayang dengan kitongkat. Ibu-ibu sayang gak dengan kitongkat Bu? Bu, sayang gak Bu? Yang ngomong sayang berarti janda. Ada janda, ada. Coba yang janda ngacung. Kalau janda kolot jangan ngacung. Insyaallah. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah Desa Suban, Dusun Krian, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kesabaran, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya ta'dimi, saya muliakan para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan para kesepuhan mudah-mudahan diberikan umur yang barokah.
dan mudah-mudahan kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tidak ketinggalan qori muda kita yang sangat luar biasa, yang tadi melantunkan ayat suci Al-Quran yang begitu indah, sahdu dan merdu, Al-Mukarram Al-Ustad Gifari. Beliau ini masih bujangan, Bu. Ada gadis di sini, ada yang mau daftar. Coba yang mau daftar ngacung. Apa nenek-nenek ngacung. Beliau ini adiknya Kiai Anas, Bu. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan dakwah Al-Quran beliau bisa meluas, terkhusus di daerah Lampung ini, Bu. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan ahli Al-Quran, amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus Sohibul Hajat Walimatul Hitan Bapak Ponidi beserta Ibu, dan yang insya Allah mudah-mudahan hajatnya ini Allah berikan keberkahan, amin. Dan mudah-mudahan nanti di hari H undangan-undangan yang diundang tamunya pada datang, amin. Dan mudah-mudahan hajatnya Allah jadikan ibadah, amin ya Allah ya Rabbal. Dan anak yang dihitan mudah-mudahan cepat sembuh, Allah jadikan anak yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan mudah-mudahan kelak nanti nasibnya bagus, menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, amin ya Allah ya Rabbal. Kabarnya ini anak yang dihitan ibunya meninggal ya, Bu. Mudah-mudahan ibunya yang meninggal mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, amin. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Dan mudah-mudahan anak ini diurus dengan Bapak Ponidi, mudah-mudahan bisa mengangkat derajat keluarga besar Bapak Ponidi, amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus yang saya cintai dan saya muliakan, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama, duduk kita bersama dalam niat memenuhi undangan dalam acara pengajian Walimatul Hitan. Mudah-mudahan langkah dan tujuan kita pada malam ini Allah jadikan ibadah, amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah, amin. Lemes amat. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, pulang-pulang make jubah, jual kebun dengan sawah. Bapak-bapak suaminya nih, istri-istrinya pada nambah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, ibu kalau suaminya istrinya nambah, ibu ikhlas, ibu ridho enggak? Kenapa Bu enggak ikhlas, Bu? Bu, kenapa enggak ikhlas? Amit-amit. Siapa yang ngomong amit-amit? Oh, enggak ada duitnya, Bu. Satu enggak ada duitnya, Bu. Masa iya, Bu? Kita doakan suami-suami kita mudah-mudahan menjadi suami yang soleh, bisa menuntun ibu di jalan yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, ini malam ini hadir juga Abah Ipul. Ibu kenal dengan Abah Ipul, Bu? Bu, sekarang mah sudah punya mobil dia, Bu. Hebat. Cuman kayaknya mobilnya buat bawa janda, Bu. Doakan Abah Ipul mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Malam ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah dalam rangka pengajian Walimatul Hitan. Hitan itu bahasa Arab, bahasa orang sininya mah sunat. Apa, Bu? Sunat. Ngomong-ngomong, bapak-bapak di sini ada yang belum disunat? Ada yang belum disunat? Ibu-ibu, ada yang belum disunat? Bu, jawab. Ibu-ibu ada nggak yang belum disunat? Ada. Kalau ibu-ibu ada yang belum disunat, coba ke sini. Nah, insya Allah malam ini akan saya bahas, yaitu Walimatul Khitan. Sebelum saya bahas Walimatul Khitan, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya teringat makalah Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa anak ini modelnya ada 4, Bu. Anak ini ada 4 bagian. Yang pertama disebut, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, waladuka sarbuka. Yang kedua, waladuka sohibuka. Yang ketiga, waladuka khodimuka. Yang keempat, waladuka aduwuka. Anak ada 4 bagian. Yang pertama disebut waladuka sarbuka. Anak bisa menjadi bebungah. Anak bisa menjadi kebahagiaan untuk orang tua, para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Dan anak bisa menjadi kebanggaan orang tua. Itu disebut waladuka sarbuka. Ada juga anak disebut waladuka sohibuka. Anak bisa jadi sahabat, bisa jadi teman. Kadang-kadang bapak pulang dari kebun, bapak-bapak pulang dari usaha, kita melihat anak-anak kita dijadikan teman. Awas bapak, didikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika anak mulai menjadi remaja itu jadikan sahabat, ajak duduk bersama dan ajak sering ngobrol, berikan nasihat-nasihat yang baik. Kalau ada anak bisa dijadikan teman, itu disebutnya anak waladuka sohibuka. Ada anak disebut waladuka khodimuka. Anak bisa menjadi pembantu. Bapak kerjaannya nukang, kadang-kadang anak ngebantuin ikut nukang. Bapak jadi petani,
Kadang-kadang anak kita bisa ngebantuin ikut jadi petani. Bapak dagang, kadang-kadang anak ngebantuin ikut dagang. Kalau ada anak seperti itu disebutnya waladuka khodimuka. Yang keempat, anak disebut waladuka aduka. Anak bisa menjadi musuh bagi orang tua. Banyak cerita para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Sekarang anak-anak kita di zaman sekarang nih, anak-anak kita di zaman sekarang, para ibu jamaah rahimakumullah, kadang-kadang anak mulai remaja kita dibelikan motor, motornya dibobok, air kemudian ugal-ugalan, kenal dunia luar, narkoba, minum-minuman, sampai enggak pulang, kadang-kadang sama orang tua ngelawan. Itu disebut anak menjadi musuh orang tua. Ada yang seperti itu, Bu? Ada anak yang menjadi musuh? Ada? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana, Bu? Dekat desel. Oh, tukang desel. Awas, hati-hati. Jangan sampai kita punya anak menjadi musuh kita sebagai orang tua. Karena zaman sekarang para ibu jamaah penuh dengan yang namanya ujian. Bu, sering saya sampaikan di mana-mana, Bu. Zaman sekarang ini penuh dengan ujian. Ujian tersebut bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita, Bu. Apa itu? HP. Anak kita nih di umur-umur sekarang nih. Anak-anak kita umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun disibukkan dengan yang namanya HP, Mobile Legend, disibukkan dengan FF, disibukkan dengan YouTube. Betul. Terus disibukkan dengan sampai ngomong selot. Anaknya disibukkan dengan permainan. Ibunya disibukkan dengan apa? Ibunya disibukkan dengan TikTok. Ada di sini tukang main TikTok? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Pakai kerudung apa? Ijo. Terus bapaknya disibukkan dengan apa? Bapaknya, suaminya disibukkan dengan selot. Betul. Ada di sini tukang main selot? Ada? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana, Pak? Lagi ngopi. Oh, orang yang bagi kopi. Tukang main slot. Insya Allah, Pak, di sini emang gak ada tukang main slot ya? Gak ada. Gak ada orang di sini yang main slot. Ada yang main slot mah di sana-sana, Pak. Kalau orang sana-sana dibawa ke sini pasti banyak temennya. Betul. Terus kakeknya disibukkan dengan apa? Kakeknya disibukkan dengan yang namanya hotspot. Hotspot. Sibuk nyari hotspot. Para ibu jamaah awas, hati-hati, Bu. Di zaman sekarang banyak rumah-rumah yang tidak terpancar cahaya Al-Quran. Banyak di zaman sekarang rumah-rumah tidak terpancarkan cahaya aulia. Banyak di mana rumah-rumah di zaman sekarang tidak terpancarkan cahaya para nabi dan para rasul.
Di zaman sekarang banyak rumah-rumah bukan cahaya Al-Quran, bukan cahaya aulia, melainkan cahaya wifi. Betul? Betul. Nah, ini zaman para ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan adanya acara walimatul hitan, anak yang dihitan pada malam hari tadi Bu, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan jangan jadikan anak kita menjadi musuh sebagai orang tua para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Terus kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada dua: mencetak, menjadikan anak supaya menjadi anak kita soleh dan solehah. Lanjut. Terus ibu pengen punya anak soleh nggak Bu? Bapak-bapak pengen punya anak soleh nggak Pak? Ini mah jangan-jangan anak namanya soleh tapi maling ayam. Bu, kita ngaji, ada kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita pengen mencetak anak itu menjadi anak yang soleh, itu ada dua Bu. Yang pertama, tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Ngopi. Bagi kopi dulu. Ngopi. Ini alhamdulillah para jamaah semua kebagian kopi. Jadi mohon maaf sohibul hajat, ini saya juga banyak makanan, banyak minuman. Kalau ada makanan di sini di depan mata saya nggak kemakan, ada minuman yang nggak keminum, minta maaf Pak Ponidi. Siapa yang ngomong dibungkus katanya? Siapa yang ngomong dibungkus? Pak Ponidi, kalau mau dibungkus sekarang, jangan nunggu nanti. Takut lupa. Lanjut Bu. Terus ini ngaji di sini malam ini lucu amat Bu, di Krayan Bu, Krian. Biasanya ngaji ini biasanya adep-adepan. Ini ngaji kita rendeng-rendengan, sebelah kiri ibu-ibu, sebelah kanan bapak-bapak. Saya lihat malam ini yang ngaji yang paling rame bapak-bapak dibandingkan dengan ibu-ibu. Betul? Berarti orang sini bapak-bapaknya yang doyan ngaji dibandingkan dengan ibu-ibu. Betul? Tapi memang ngaji di mana-mana, walaupun yang ngaji itu rame itu bapak-bapak, itu ngaji itu nyambungan ibu-ibu dibandingkan dengan bapak-bapak. Karena apa? Karena bapak-bapak mah kalau ngaji matanya merem, mulutnya Bu, karena bapak-bapak mah matanya merem, mulutnya ngebul. Apalagi kalau sudah ketemu kopi begini. Ini sekarang bapak-bapak ngaji rokok 5 batang sudah pada habis ya Pak. Betul Pak? Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu mah walaupun ngaji itu sedikit ramenya anteng. Kenapa anteng? Sudah diberi kopi. Udah kasih kopi belum Bu? Oh belum. Pantesan dari tadi larak liriknya ke sini aja ibu-ibu. Bu, ibu-ibu pengen kopi apa pengen susu? Nih, mau dibuatin sama panitia nih, mau ngopi apa mau nyusu? Pengen duit?
Pak Ponidi pengen duit nih Pak Ponidi. Memang dasar ibu-ibu nih. Memang dasar mata wajar ibu-ibu mah mata duitan ya bu. Karena ibu-ibu mah dari malam sampai pagi ketemu sore pasti mikirin. Diam bapak-bapak. Ibu-ibu mah dari malam sampai pagi ketemu sore ketemu malam pasti mikirin. Punya suami kerja enggak kerja yang penting. Sekarang juga nih penceramah pasti dikasih doa. Duit. Bu yakin bu, malam ini kita duduk pengajian Walimatul Hitan. Yakin sebelum kita bangun dari tempat duduk kita masing-masing, dosa kita diampuni oleh Allah. Yang aminnya kencang berarti dosanya banyak. Yang diam aja berarti lebih banyak. Bu, ibu kenapa tadi aminnya kencang bu? Aing nggak punya duit lagi. Bu, ibu aminnya kencang, kenapa bu? Bu, keciri bu, Pak. Nih sekali lagi nih diam bapak. Mudah-mudahan ibu-ibu dosanya diampuni oleh Allah. Nah, yang aminnya kencang berarti ini ngelawan sama suami ini. Pak, jawab Pak. Jawab, di sini ada nggak suami kita yang ngelawan sama bapak, sama istri kita yang ngelawan sama suami? Jawab yang kompak Pak. Ada nggak istri kita yang ngelawan sama suami? Banyak. Orangnya hadir. Duduk di mana Pak? Di depan apa di tengah? Di tengah. Orangnya hadir. Pakai jilbab kembang-kembang. Nah kita ngaji santai Pak. Campur ngopi ini ngaji mantep ini. Bu, awas nih dengerin nih Pak. Bu, walaupun ibu ngajinya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, umrohnya rajin, baca Qur'annya rajin, kalau ngelawan sama suami ini percuma. Betul bapak-bapak? Dengerin Maimunah. Ada Maimunah. Dengerin Maimunah. Nih Bu, malam ini saya ngewakilin nih perasaan suami-suami ibu nih, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Bapak-bapak kalau betul jawab betul, bapak-bapak yang kompak. Siap? Bu, khusus Maimunah dengerin. Bu, seorang suami, saya pun seorang laki-laki, apabila sudah keluar rumahnya masing-masing, melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya masing-masing, ada yang ke kebun, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, lain-lain suami kita usaha. Ketika suami pulang ke rumah, yang ditanya, "Bapak, dari mana aja Pak? Dari pagi sampai sore sampai mau malam kemana aja Pak? Duit, mana duit?" Kalau suami ditanya seperti itu Pak, sedih Bu, sedih suami. Betul? Betul? Semangat amat nih anaknya. Bu, kadang-kadang nih
Kita suami nih di jalan kadang-kadang kena marah sama orang, kadang-kadang kita diocehin sama orang. Ketika ibu nelpon, anaknya nelpon, bapak sudah makan belum pak? Kita sebagai suami kadang-kadang belum makan, ngomongnya sudah makan. Betul? Bu, dengerin, saya sebagai suami, sebagai laki-laki, kalau pulang ke rumah, kita misalkan datang ke rumah dari manapun, kita seorang suami, kalau nyampe rumah ibu bilang begini, pak, bapak sudah makan belum? Kalau mau makan, tuh ambil sendiri. Kalau mau ngopi, tuh ambil sendiri. Kalau ada seorang perempuan seperti itu sama suami, sedih batin seorang laki-laki. Betul? Ada yang seperti itu pak? Dengerin Maimunah, angop pak itu lagi Maimunah ya. Ada yang seperti itu pak? Ada. Sekarang ya orangnya hadir, pakai kerudungnya warna coklat. Awas bu, kita ngaji unggal minggu, unggal bulan, unggal tahun, setiap hari kita ibadah, jangan pernah kita menyakiti perasaan seorang suami. Betul? Wih, senang bener bapak-bapak. Bu, senang bener bapak-bapak bu. Mau nggak dibalas bu? Bu, balas nggak bu? Balas nggak bu? Yuk ibu-ibunya jangan ngantuk. Balas nggak bu? Balas. Pak, jangan senang-senang dulu kamu pak. Nih dengerin kamu Samsudin. Ada Samsudin. Tono ada Tono. Agus, dengerin kamu Gus. Agus. Dengerin kamu Gus. Khusus buat Agus. Mana Agus? Oh di belah tukang desal. Oh tukang kopi. Bu, ibu jawab yang kompak biar gak ngantuk, nanti kita lanjut ngaji lagi. Bu, jawab yang kompak. Bu, ibu kalau masak capek, nyuci baju, nyuci piring, ngurusin anak, masak. Kalau suami pulang ke rumah marah-marah, itu batin seorang perempuan menangis dan menjerit. Betul? Ada di sini suami tukang marah-marah? Diam Agus. Bu, ada di sini suami tukang marah-marah? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana bu? Wih, di pojokan. Gus, dengerin Gus. Seorang istri wajib kita muliakan, betul? Karena seorang perempuan itu bu, wanita yang lembut, wanita yang halus, seorang istri itu wajib kita kasih doa. Duit bayong kerayan kian. Masya Allah. Bu, ibu pengen punya suami yang nurut? Pengen? Ibu pengen punya suami yang taat dengan istri? Pengen? Bapak pengen punya istri yang taat dengan suami? Pengen? Pengen?
Kalau ibu bapak pengen punya suami yang taat sama istri, gak usah banyak-banyak ngasih nafkahnya, cukup 1 hari 500.000. Setuju ibu-ibu? Setuju? Yang ngomong setuju berarti wanita dusun. Nah, kita mulai ngaji, Bu. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita pengen punya anak yang soleh, itu ada 2 yang harus kita lakukan. Yang pertama, tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Didik anak kita sebelum lahir ke dunia. Didik. Karena apa? Karena anak ini kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi anak, harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Kalau kita tidak bisa mendidik anak nih, para bapak jamaah rahimakumullah. Nah, anak kita yang baru dihitan ini, mulai kita punya kewajiban orang tua sudah mulai untuk mendidik masalah agama. Didik anak kita sebelum lahir. Nah, bagaimana kita mendidik anak sebelum lahir? Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, ketika ibu lagi hamil nih, ibu lagi hamil, ibu sering baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semua Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tuh, ibu sering usap perutnya, Bu. Karena apa, para ibu jamaah? Ketika anak 4 bulan itu ditiup ruh oleh Allah, dan anak tersebut dikatakan di dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum. Hei cabang bayi, ketika kita cabang bayi anak umur 4 bulan, alastu bi rabbikum. Hei cabang bayi, apakah kau mengakui bahwa aku ini Allah? Seluruh cabang bayi jawab, qalu bala sahidna. Benar Tuhan, benar ya Allah, saya mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, seluruh cabang bayi, Bu, ketika umur 4 bulan nih sudah ditiup ruh, di situ kita mulai didik anak di dalam kandungan. Ibu jangan sampai lupa habis sholat baca Al-Quran sambil usap-usapin perut, bismillahirrahmanirrahim. Ibu bisanya Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau ibu nggak bisa baca Yasin, baca Tabarok, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu nggak bisa Tabarok, baca Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadibah khafidatur rafi'ah. Kalau ibu Waqiah tidak bisa, baca itu Alam Nasroh. Alam Nasroh laka sodrok wa wada'na anka wijrok alladzi anqadha dhahrok wa rafa'na laka dzikrok fa innamal usri usron innamal usri usra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tujuannya apa kita baca Alam Nasroh? Itu tujuannya kita baca Alam Nasroh, ngusap perut kita orang yang lagi hamil supaya anak itu cerdas, nantinya ahli agama. Ibu dengan anak seperti itu nggak, Bu? Ibu lagi hamil begitu nggak, Bu? Begitu nggak, Bu? Ini mah lagi hamil, senangnya nonton film India. Lagi hamil, senangnya nonton film India, senang sama Sahrukan,
Barang lahir anaknya bukan mirip Sarukan, pas lahir anaknya mirip Tuan Takur. Oh, terus lagi-lagi hamil, ibu dibawa joget-joget, bawa joget-joget. Nah, ini zaman sekarang nih Pak. Di mana-mana ibu-ibu sekarang senang joget-joget, betul. Kemarin aja viral tuh di Bandar Lampung, ibu-ibu jamaah tuh Bu, senam aerobik di depan Masjid Al-Bakri. Viral para ibu jamaah rahimakumullah. Yang mending orang yang cantik-cantik, ini mah peot-peot. Sudah nenek-nenek senam aerobik. Saya punya jamaah Bu, saya punya jamaah di Kalianda. Itu tukang senam. Saya tanya, itu sudah tua orangnya. Kata saya, nenek mau kemana? Nenek mau senam. Biar apa? Biar ototnya kuat. Udah peot mah peot aja. Betul bapak-bapak. Ini mah udah nenek-nenek. Mending nggak di pinggir jalan, sudah makainya ketat. Baju celananya legging, kunclak-kunclakan, ada nenek-nenek. 1, 2. Ini kerjaannya istrinya RT ini. Mana RT di sini, RT ini? Kalau mau senam nggak apa-apa, boleh senam, tapi jangan kelihat dengan laki-laki lain, betul? Ya orang saya juga doyan Bu. Saya mau ceramah di Bandar Lampung ke waktu kapan tuh, sebelum saya berangkat umroh, ada yang senam, melotot saya. Cari yang bening. Nah ini kan membuat dosa, betul bapak-bapak? Boleh silakan, tapi di ruangan yang tertutup, perempuan semua. Ini maka di ngalem, di lapangan, di pinggir jalan, nenek-nenek, yang tua, yang muda, 1. Ada Maimunah. Ini kerjaannya istrinya RT ini. Makanya kalau bisa nih, usul nih buat gedung. Apalagi sekarang kan lagi mulai banyak pembangunan. Usulkan pembangunan untuk olahraga, nggak apa-apa. Perempuan-perempuan yang tertutup, betul. Nah ini kemarin nih viral tuh para ibu jamaah rahimakumullah. Awas para ibu jamaah rahimakumullah. Seorang di dalam hukum yang paling terkeras, ibu bapak, orang yang tukang joget-joget itu syahadatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah pakai busana muslim, pakainya kerudung, busana muslim, naik di atas panggung, musiknya DJ. Wow, jingkrak, pakai kerudung. Ada nggak yang model begitu bapak-bapak? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Kalau mau goyang jangan di panggung, di kamar, Maimunah. Betul bapak-bapak. Ini mah di organ bisa goyang, orang sama suaminya mah nggak goyang. Alah Maimunah. Masya Allah. Awas ibu-ibu, hati-hati Bu. Zaman sekarang ini Masya Allah penuh dengan ujian Bu. Karena kata Rasul, ad-dunya darul mihan. Dunia itu tempatnya ujian para ibu jamaah rahimakumullah. Awas para ibu jamaah, hati-hati. Ya boleh kita Bu sebarangan, kita hati-hati, apalagi seorang perempuan mas semuanya aurat, betul. Para ibu jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita ibadah gara-gara itu ibadah kita tidak ada yang diterima oleh Allah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dan yang kedua, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita pengen punya anak itu soleh, yang kedua tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Didik anak kita sesudah lahir. Dengan cara apa?
Yang pertama memberikan nama yang baik. Bu, memberi nama yang baik. Tuh, nama, awas. Kasih nama itu, Bu. Kita para ibu jamaah rahimakumullah, hukumnya haram. Kita bertasabuh dengan orang kafir, nggak boleh. Orang Islam bertasabuh nggak boleh. Para ibu jamaah, contoh, kita orang Islam namanya Robert, tapi disunahkan kita orang Islam itu memberi nama yang baik. Contoh kayak seperti, jangan sampai kita seperti Ahmad, tuh, Muhammad. Orang dulu kan nama-nama nabi itu ya, Yusuf, Yunus, Zakaria, Musa, Ibrahim. Nggak apa-apa. Kenapa? Supaya nanti dikumpulkan dengan para nabi. Cari nama yang baik. Hati-hati jangan sampai kita memberi nama yaitu nama-nama dewa. Nggak boleh orang Islam. Haram hukumnya, Pak. Kita orang Islam memberi nama-nama dewa. Arjuna, Sinta, Mahabharata. Nggak boleh kita. Orang Islam haram hukumnya. Hati-hati. Karena apa? Karena Islam ini sudah ada ajaran para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Hati-hati nih, Bu. Kasih nama yang baik. Ini mana ngasih nama anak Ojos. Ada yang namanya Ojos di sini. Rupanya Ojos sekolahnya kesiangan. Kesiangan sekolahnya. Ditanya sama gurunya, Jos, kenapa kamu sekolahnya kesiangan? Ojosnya nggak ada yang ngebangunin, Bu Guru. Ojos tidurnya sama siapa? Ojos tidurnya sama bapak, Ojos emak. Sama siapa, Jos? Emak, Ojos bapak. Maksudnya masih Ojos ini di tengah-tengah. Bu, awas. Cari nama yang baik. Ujungnya awalnya Muhammad, Ahmad. Kalau perempuan kasih nama Fatimah, Samsiah, Zainab, Robiah. Sekarang mah sudah hilang ya, Pak. Sekarang mengikutinya nama-nama itu bukan nyarinya di Al-Quran, bukan nanya sama ustadz. Orang dulu, Bu, maaf ini, orang dulu kalau habis lahiran nyari nama itu nyarinya ustadz. Betul, bapak-bapak? Nanya sama ustadz. Apalagi di sini ada kiai ini. Ada yang lahiran, nanya. Zaman sekarang bukan nyarinya di Al-Quran, bukan nanya sama kiai, bukan nanya sama ustadz. Nama zaman sekarang cari nama itu ngelihatnya di Google. Betul. Ngikutin nama artis. Oh, siapa namanya? Dewi Persik. Siapa namanya? Susi Similikiti. Weleh-weleh. Nah, nanti para ibu jamaah akan dikumpulkan dengan para artis-artis yang biasa mengubar-ngubar aurat. Summa na'udzubillahi min dalik. Jadi didikan pertama para ibu jamaah yaitu berikan nama yang baik. Nah, salah satu nih, ini salah satu di Hitan. Ini didikan, ini ajaran daripada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hitan para ibu jamaah itu asalnya dari mana? Dulu sebelum syariat yang dibawa oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, hitan sudah ada dulu di zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi perintah sunat itu Bapak Ibu itu diawali sejarahnya dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kenapa adanya sunat para ibu jamaah? Dulu ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam melakukan dosa, Nabi Adam bernadar kepada Allah. Apa nadarnya Nabi Adam? Ya Rob, ya Allah, apabila dosa saya ini diampuni oleh Allah, maka sebagian tubuhku akan saya potong, kata Nabi Adam.
Ini asal muasal perintah daripada sunnah. Akhir kemudian ada yang mengatakan kil 200 tahun, ada yang mengatakan kil 300 tahun, barulah dosa Nabi Adam itu diampuni oleh Allah. Ketika Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah, membaca doa Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yuk semua biar nggak pada ngantuk. Rabbana ya Rabb. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Akhir kemudian dosanya Nabi Adam itu diampuni oleh Allah. Ketika dosanya Nabi Adam diampuni oleh Allah, Bu, diingatkan oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Hei Adam, dulu kamu punya nadar kepada Allah, apabila dosamu diampuni oleh Allah, maka sebagian tubuhmu akan dipotong. Apa kata Nabi Adam? Wahai Jibril, apakah kaki saya yang dipotong? Apa jawab malaikat Jibril? Jangan, masa seorang nabi nggak punya kaki? Wahai malaikat Jibril, apakah tangan saya yang dipotong? Jangan, kata malaikat Jibril, masa iya seorang nabi tidak punya tangan? Akhir kemudian pikir demi pikir, akhir kemudian yang dipotong itu kulfah, keluncupan. Apa itu keluncupan? Keluncupan itu adanya punya laki-laki. Kalau laki-laki punyanya keluncupan, kalau perempuan punyanya jawer kotok. Terus ini ngaji bukan jorok ini, Bu. Betul nggak, Pak? Ini lagi ngaji Walimatul Hitan bab bid'ah. Kalau laki-laki itu punyanya keluncupan, kalau perempuan mah punyanya ngantuk-ngantuk ke jawer kotok. Padahal mengantuk orangnya, Bu. Bu, terus ini, Bu. Terus lanjut. Melongo Pak ibu-ibu. Bu, lanjut. Terus, Bu, orang ceramah mah, Bu, mau terus, mau lama, mau sebentar, orang ceramah mah yang penting dapat Siapa yang ngomong amplop? Siapa yang ngomong amplop? Amplop, Bu, saya, Bu, baru 2 kali pulang umroh ceramah nih, Bu. Kemarin saya ceramah di Kalianda. Mohon maaf Ibu, yang namanya amplop mah, Bu, belum sampai rumah saya buang. Wih, ngantuk-ngantuk, protes. Bu, awas kita kumpul seperti ini nih, ibu-ibu, bapak-bapak nih, awas kita kumpul duduk di pengajian Walimatul Hitan, kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila. Padahal udah 5 kali saya datang ke sini nih, masih belum nyambung aja. Amal amplop, Panca Indra, bukan Pancasila. Ya, awas bapak-bapak, ibu-ibu, Bu, awas tujuan Nabi Adam para ibu jamaah itu dipotong adalah karena Nabi Adam punya nadar dengan Allah. Beda dengan kita para ibu jamaah sebagai umat Nabi Muhammad. Apa tujuan kita? Sunat bagi laki-laki,
Itu tujuannya untuk membersihkan kotor. Untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang bakal kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Nabi Yuna Muhammad. Nah terus, kalau perempuan harus disunat nggak? Wajib disunat. Kenapa para ibu bapak? Hukum daripada sunat itu, hukum daripada hitan atau sunat itu awalnya sunnah muakkad, bisa jadi wajib. Kenapa bisa jadi wajib? Karena dengan sunat para ibu jamaah semua ibadah-ibadah kita akan diterima. Bapak-bapak orang Islam sudah balik, air kemudian belum disunat, sholatnya rajin, nggak bakal diterima. Kenapa? Karena masih ada kekotor. Di mana kekotornya Pak? Nah itu tuh nyimpen di keluncupan. Nah, makanya awas bapak-bapak nih. Sekarang saya kasih ilmu fikihnya Pak. Awas. Kalau orang yang belum disunat, kalau kencing nih, kalau kencing itu Pak, kalau belum disunat tetap masih ada najis. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Nah bagaimana supaya menghilangkan najis? Makanya itu disunat. Supaya apa? Supaya kekotornya hilang. Bu, ada di sini bapak-bapak yang belum disunat? Kalau nggak ada, coba ke sini maju. Bu, nah itu tujuannya Bu, untuk membersihkan kekotor. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan tujuan disunat itu untuk menghilangkan nafsu. Tapi sunatnya perempuan kebanyakan jangan, kesedikitan jangan. Hei Maimunah, perempuan itu disunat kebanyakan jangan, kesedikitan jangan. Kenapa? Kalau nanti perempuan disunatnya kesedikitan, nantinya atel terus. Atel, pengen punya suaminya 2, 3 nanti. Tetapi kalau disunatnya itu kepanjangan perempuan itu nantinya megegek, Pak. Nggak ada obahnya, ngegegek, Pak. Awas Bu, ini wajib nih Bu. Karena apa? Karena nafsu perempuan itu Bu banyak, 99 itu nafsu, beda dengan laki-laki. Karena perempuan mah banyak nafsunya para ibu jamaah rahimakumullah. Nah itulah tujuan disunat. Orang dulu para ibu jamaah baru lahir langsung disunat. Awas Bu, jangan sampai kita punya anak perempuan gak disunat. Harus disunat. Tujuannya apa? Supaya menghilangkan nafsu. Kalau ada perempuan disunatnya kesedikitan, itu baru sebentar pengen nambah lagi, barusan ini pengen lagi, atel terus. Ada yang kayak begitu? Ada nggak? Hadir orangnya, hadir. Nah, ini para ibu bapak jamaah rahimakumullah, sunat. Nah jadi bapak ibu jamaah rahimakumullah, akhir kemudian sunat yaitu dibumingkan oleh siapa? Oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Para ibu jamaah, Nabi Ibrahim pada waktu itu Bu mendapatkan wahyu, terdengar itu suara, disuruh itu disunat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bertujuan apa? Agar agama tersebut sempurna. Mendengar suara tersebut, beda dengan Nabi kita Ibrahim. Nabi kita Ibrahim disunatnya Bapak itu umur 80 tahun. Disunatnya bukan pakai pisau, bukan pakai gunting, pakai kudum. Apa itu? Pakai kampak.
Nabi kita Ibrahim disunatnya pakai kampak para ibu jamaah. Itu umur 80 tahun. Tuh. Dan akhir kemudian para ibu jamaah rahimakumullah, syariat tersebut sekalipun Nabi kita Muhammad sudah dalam keadaan sunat ketika lahir, tetapi wajib bagi kita umat Nabi Muhammad untuk melakukan sunat. Nah, alhamdulillah anak kita nih, siapa namanya? Dirgam, para ibu jamaah nih. Para ibu jamaah ini disunat, berarti orang tua sudah mendidik, melepaskan kewajibannya. Dua, para ibu jamaah masih banyak, belum didikan agama, sholat, baca Quran, masih banyak. Para ibu jamaah rahimakumullah, intinya kita umat Islam jangan sampai kita tidak disunat. Awas, sekarang banyak bu bidan-bidan keliling menyampaikan kepada masyarakat perempuan jangan disunat, takut penyakit anu, jangan. Selaginya itu bertentangan dengan syariat agama, wajib kita orang Islam itu menentang. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, intinya yuk kita sama-sama para ibu jamaah rahimakumullah, jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Didik anak kita sebelum lahir dan didik anak kita sesudah lahir. Mudah-mudahan dengan didikan awal memberi nama yang baik, terus dihitan, belum lagi nanti diajarkan Al-Quran, sholat, dididik sholat, agama. Para bapak jamaah rahimakumullah, bertujuan apa? Bertujuan kita sebagai orang tua sudah melepaskan kewajiban kita sebagai orang tua. Intinya para ibu jamaah, anak bisa mendorong orang tua masuk ke dalam surga, dan anak bisa mendorong yaitu orang tuanya ke dalam neraka. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan anak yang dihitan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan mudah-mudahan hajatnya Bapak Ponidi mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah sesuai yaitu syariat Islam. Malam ini diboncengi dengan pengajian, insya Allah hajatnya nanti mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hadiniyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutbiha min jamil sayiat, wa tarfa'una ya Allah indaka ala darajat, wa tubalu sulghayati min fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi fadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimu'jizati bismillahirrahmanirrahim wa binuri bismillahirrahmanirrahim wa bikaramati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadina wa yasir amrina wasroh sodina ya man huwa kabha ya ain sod alif lam mim sod alif lam mim ra hamim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ij'alna ya Allah min ibadikal muttaqin. Ij'alna ya Allah min ibadikas sabirin. Ij'alna ya Allah min ibadikal mutawati'in. Ij'alna ya Allah min ibadikal mu'minin. Waf'alhu ya Allah Adam. Anak siapa? Min ahlil ilmi wal khair birahmatika ya arhamar rahimin. Waf'alhu ya Allah khairan fid dini wa dunya wal akhirah
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidana, hasil maqasidana, hasil maqasidana, wasin a'malana wa wasi arjaqona wa ba'id bala'ana liqadail hajati abina ponidi ya Allah. Hasil ya Allah maqasidana, wasin a'malana wa wasi arjaqona wa ba'id bala'ana waghfir warhamman aduina bi barakati ma qoronahu wa bi hikmati ma qoronahu. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Latif. Innallaha latifun bi ibadatikum may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fad'anal ghalaa wal wabaa wal fashaa wal munkara wa suyufal mutalifah wasadaida wal mihana ma dhahara wa batana min baladin hada khassah wa min buldani muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin liqadail hajati hadal hajati ya Allah walimatul hitan. Ya Allah afiatan wa salamatan wa barakatan ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah taqabbal du'a ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah. Doa subhanakallahumma wa ta'atum biya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi para bapak ibu, saya Al-Fakir Mahfud Al-Adham mohon maaf atas segala kekurangannya Bu. Alhamdulillah saya sebenarnya kurang sehat, ini keluar keringat Bu. Alhamdulillah, intinya kita jangan sampai jauh dari majelis taklim, Bapak Ibu jangan sampai jauh dari masjid, dan jangan sampai jauh dari para alim ulama atau para ustadz, dan didik anak kita, ajari Al-Quran dan ajarkan yaitu ilmu agama. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.